Benefit sedekah. Sedekah adalah tindakan memberikan dengan sukarela kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Sedekah memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun sosial. Berikut beberapa manfaat dari sedekah. 1. Menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih at-Tirmidzi, 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini, tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya, agar dosa yang dilakukan sebelumnya sudah dipandang bukan dosa lagi. Yang demikian ini tidak dibenarkan, karena termasuk dalam merasa aman dari azab Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. 2. Mendapatkan naungan pada hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. 3. Mendapatkan keberkahan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim, nomor 2588. An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa keberkahan harta bagi seseorang yang bersedekah di sini mencakup 2 hal. Pertama, hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika harta tersebut berkurang secara zat, pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat dan pahala ini dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat. 4. Dilipat gandakan pahalanya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 5. Pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang memberikan dan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. 6. Bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi, kebenaran imannya. 7. Membebaskan diri dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani, disahihkan Al-Albani dalam Sahih at-Targhib, 873. 8. Mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1208, ia berkata, Hasan Sahih. 9. Memperoleh kelapangan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perbandingan orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya.
Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri bukan? Ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengabarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Tidakkah hati kita terpanggil? 10. Pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmidzi 662, ia berkata, Hasan Sahih. 11. Menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit, memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6539, Muslim 1016. 12. Boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela, tetapi iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 73, Muslim 816. 13. Mengalirkan pahala. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 14. Terhindar dari kesulitan hidup. Di dunia ini siapa yang tidak ingin hidup tenang dan terhindar dari kesulitan? Dengan bersedekah pada saat sedang mengalami kesulitan, maka kita juga akan diberikan kemudahan, karena telah memberikan jalan bagi orang lain, untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Sebagaimana ada dalam hadis berikut, bersegeralah dalam bersedekah, karena bala bencana tak pernah dapat mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Macam-macam sedekah, tasbih, tahlil dan tahmid, amar ma'ruf nahi munkar, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya, membantu urusan orang lain, mendamaikan dua pihak yang berselisih, menjenguk orang sakit, berwajah manis atau memberikan senyuman, berlomba-lomba dalam amalan baik, sehari-hari,